Salam Bapak Ibu Saudara dalam berkat berkata-kata di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup dan berkata-kata. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Berkatilah bagian daripada firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal 10 ayat 1 sampai ayat 32. Mari kita baca ayat 19 yang berkata demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus memberi nasihat dalam hubungan dengan berkata-kata kepada ke-12 suku sebagai orang percaya di perantauan, agar setiap orang cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Atau dengan kata lain, lebih baik banyak mendengar daripada banyak berkata-kata. Mengapa harus seperti itu? Sebelum kita menyimak lebih jauh hal tersebut, marilah kita bersyukur kepada Allah jika Allah masih mengaruniakan kesempatan kepada kita untuk hidup, tentu juga untuk berkata-kata. Pasti Tuhan punya tujuan atas hal itu. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan, jika kita mencermati, jika kita menghayati perikop firman Tuhan dalam kitab Amsal 10 ayat 1 sampai 32 ini, ternyata ada banyak hal yang berhubungan dengan hal berkata-kata. Antara lain pertama, berkata-kata yang ada manfaatnya. Ternyata ada sangkut pautnya antara kehidupan dengan kata-kata. Apalagi kalau yang mengucapkannya adalah orang benar, yaitu orang yang hidup di dalam Tuhan. Ayat 11. Orang yang berkata-kata bisa memiliki pengertian tentang hikmat. Ayat 13. Untuk itu, mari berkata-kata dalam hikmat Tuhan agar kata-kata kita menjadi berkat. Orang yang menahan diri untuk berkata-kata disebut sebagai orang yang berakal budi. Ayat 19. Artinya tidak asbun, tidak asal bunyi. Kata-kata yang diucapkan oleh orang benar, oleh orang yang hidup dekat dengan Tuhan, seperti perak pilihan. Artinya begitu berharga, begitu bernilai. Ayat 20. Kata-kata orang benar mengembalakan, menuntun orang tentu ke arah yang benar, yang baik, yang bermanfaat, dan yang menyenangkan. Ayat 21, 31, dan 32 mengatakan seperti itu.
Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih sayang Allah, itulah berkata-kata yang ada hubungannya dengan manfaat dari perikop firman Tuhan ini. Sekarang mari kita hayati hal yang kedua, berkata-kata yang tidak bermanfaat. Ternyata ada juga ya berkata-kata yang tidak memberi manfaat, antara lain berbicara secara bodoh, tidak bijaksana, yang bisa menjatuhkan diri sendiri juga orang lain. Ayat 8. Mari waspada terhadap hal ini. Kata-kata orang fasik, orang jahat, menyembunyikan kelaliman, menyembunyikan kejahatan, ketidakbenaran, ketidakjujuran. Ayat 11. Berkata-kata secara bodoh, secara sembrono, bisa menerima ancaman yang membinasakan, yang membahayakan hidup ini. Ayat 14. Jangan sampai menolak kata-kata teguran supaya kita jangan tersesat. Jangan salah jalan. Jangan mengumpat dengan berkata-kata yang jahat, supaya kita jangan sampai disebut orang bebal, disebut orang angkuh. Harus berhati-hati dalam banyak berkata-kata, karena supaya terhindar dari pelanggaran, terhindar dari kesalahan. Ayat 17-19. Mari hindari juga kata-kata yang bercabang, kata-kata yang tidak lurus, yang tidak jujur, karena itu termasuk kata-kata yang sia-sia. Hanya orang fasik, orang jahat yang mengeluarkan kata-kata penuh tipuan. Mari hindari hal tersebut. Ayat 31-32 mengatakan seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, Amsal bijaksana dari Raja Salomo ini memang banyak mengandung kata-kata yang bermanfaat, mengandung kata-kata yang memberi manfaat, dan juga sebaliknya. Untuk itu kita diingatkan agar berhati-hati, agar waspada. Renungkan baik-baik bila mau berkata-kata. Lidah, bibir harus terkendali. Jika tidak, bisa menghadirkan bencana atas diri kita, juga atas diri orang lain. Sebagai umat Allah, sebagai orang percaya, mari menghindari tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Namun ucapkanlah kata-kata yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, agar tutur kata kita memberkati diri kita dan juga memberkati hidup sesama kita. Mari jadikan kata-kata karunia Allah ini menjadi alat untuk menyampaikan kabar baik, yaitu bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, kesaksian iman Kristiani kita dipertaruhkan dalam hal pengendalian dan penggunaan kata-kata kita. Apakah kata-kata kita menjadi berkat, menghibur, meneduhkan, menguatkan? Pesan dan pengaruh kata-kata apa yang kita tebar di dunia maya dalam perjalanan hidup ini? Mari kita uji setiap kata-kata kita di hadapan Tuhan. Apakah kata-kata kita benar? Apakah sudah perlu diucapkan? Dan apakah akan memberi pengaruh yang baik, yang positif? Kiranya Allah dimuliakan melalui ucapan bibir kita. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat berkata-kata seperti yang Tuhan kehendaki, demi kemuliaan nama-Mu.
Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.